habis di akupuntur sama dokter Freddy. Rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang Prativian, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi pada hari Kamis ini bersama Freddy's Journal dalam Pills Prativ Interaktif Live Streaming. Dan seperti biasa, bersama kita sudah ada Dr. Freddy. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Prativian semua. Iya, sehat ya semuanya ya? Sehat. Selamat siang, Dr. Sally, Bu Sri, Si Saruko. Selamat siang semuanya. Siang. Katanya Singapura lagi naik ya COVID-nya ya? Luar biasa. Sampai setiap hari naik, ada 800. Oh, setiap 800? Hari. Biasanya 0, sekarang 800. Aduh, luar biasa ya. Semoga lebih cepat reda ya. Ya. Ya nih, Jakarta udah level 3 ya sekarang ya. Gitu, udah bisa ini. Dan puji Tuhannya besok saya sudah dapat vaksin. Kok Rizal belum divaksin ya sebenarnya ya? Baru ngurusin itu jantung dan sebagainya baru besok. Udah daftar di puskesmas dapat besok. Moderna ya. Itu. Oke, kita tidak bicara vaksin. Tapi kita bicara hari ini akupuntur untuk sakit gigi. Nah, ini menarik nih. Akupuntur untuk sakit gigi. Ya, seperti biasa yang ada di YouTube channel. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti akan dapat free gift dari Dr. Freddy untuk 1 kali akupuntur gratis. Nah, Dr. Freddy, kita bicara akupuntur untuk sakit gigi ini. Yeah. Ini menarik banget ya. Saya nggak berpikir tuh bahwa sakit gigi ternyata bisa pakai akupuntur juga. Nah, sebelum membahas lebih dalam, sebenarnya bagaimana sih anatomi gigi kita sendiri sebagai seorang manusia nih, gitu, sehingga kok bisa diakupuntur, gitu. Ya, baik. Thank you, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Mungkin boleh sambil tolong dibuka slide-nya ya. Yang pertama, jadi memang Ko Rizal, jadi waktu saya juga menyebarluaskan topik ini, yang jadi topik di Freddy's Journal ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya jadinya. Oh, bisa ya akupunktur buat sakit gigi ya, gitu loh. Nah, jadi memang ini suatu hal yang biasanya tidak terpikirkan, bahwa akupunktur itu bisa ternyata loh untuk sakit gigi. Nah, ini sesuai tadi pertanyaannya dari Ko Rizal, anatomi gigi ini seperti ini nih, Ko Rizal ya. Jadi kita punya 2 gambar ya di slide atau di layar. Itu ada gambar dilihat dari penampangnya dulu ya, itu gigi dipotong gitu ya, gigi dipotong. Nah, itu dari luar sampai ke dalam-dalamnya itu seperti itu di gambar yang kiri. Habis itu di gambar yang kanan itu ada gambar jumlah-jumlah gigi pada dewasa ya. Jadi ini pada dewasa, pada anak-anak jumlah giginya lebih sedikit daripada ini. Gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke gambar yang sebelah kiri dulu ya. Nah, jadi kalau secara umum gigi itu secara garis besar dibagi jadi 2 gitu ya. Yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan atau yang tenggelam lah, nggak kelihatan. Yang kelihatan namanya mahkota, yang tidak kelihatan di dalam atau di bawah itu namanya akar. Gitu ya. Itu semua gigi sama, mau gigi atas, gigi bawah, gigi depan, gigi belakang, itu semuanya seperti ini. Ada mahkotanya, ada akarnya, gitu ya. Nah, mahkota itu ada beberapa lagi. Ada yang namanya enamel atau bahasa umumnya namanya email gitu biasanya ya. Email, tulisannya kayak email tapi bacanya email gitu. Ya, enamel. Yang kedua adalah dentin, ya. Yang ketiga adalah ruang pulpa.
Nah, di bagian akar ya, di dalam gusi ya, itu ada beberapa bagian juga tuh. Ada periodontal ligamentum, ada cementum, ada saluran akar, ada tulang, ada saraf dan pembuluh darah gitu. Jadi kalau ditanya gigi itu nempelnya di mana sih? Gigi itu nempelnya sampai ke dalam tulang, Korizal dan teman-teman Prativian gitu ya. Jadi di dalam gusi kita itu sebenarnya ada tulang, tulang rahang kita, rahang atas maupun rahang bawah gitu. Cuma tulang itu dilapisi dengan lapisan yang disebut gusi gitu ya. Nah, jadi nempelnya itu di dalam tulang. Nah, jangan lupa juga bahwa di dalam gigi ini terdapat apa yang dinamakan saraf dan pembuluh darah. Makanya kalau misalnya ada kejadian kenapa-kenapa dengan gigi ini, kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan giginya kok kalau makan makanan panas, makanan dingin bisa jadi sensitif. Itu karena di dalam gigi itu juga terdapat saraf dan pembuluh darah. Gitu ya. Nah, itu alasannya seperti itu. Nah, terus yang ke gambar sebelah kanan itu ada jumlah gigi pada orang dewasa ya, bagian-bagiannya ada gigi atas, ada gigi bawah ya. Urutannya kurang lebih sama gigi atas dan gigi bawah ya, mulai dari gigi seri ada 4 ya, 2 di depan, gigi seri depan, ada 2 di samping, gigi seri samping itu yang kiri kanan ya, atas bawah juga sama. Ya, lalu berikutnya itu ada gigi taring. Ya, 2 di atas kanan kiri, 2 di bawah juga kanan kiri. Lalu yang berikutnya lagi ada premolar, ya, ada geraham atau molar, gitu ya. Nah, yang perlu diingat bahwa tidak semua orang dewasa itu gigi gerahamnya itu full sampai ke gigi geraham ketiga atau gigi geraham bungsu. Kadang-kadang gigi geraham bungsu atau gigi geraham ketiga ini nggak ada atau ada tapi nggak muncul-muncul. Gitu. Baru muncul pada saat tua atau bahkan nggak muncul sama sekali, jadi tenggelam terus di dalam gusi. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya penampang dari atau penampilan anatomi dari gigi orang dewasa. Kalau anak-anak jumlahnya lebih sedikit. Begitu, Ko Rizal. Oke. Ini dari tampilan gigi ya. Nah, karena bicara geraham bungsu ya. Ini yang paling banyak kasus. Ada orang yang kalau geraham bungsunya tumbuh sakit, tapi ada juga yang nggak sakit. Terus kalau saya perhatikan, kayaknya laki-laki kalau geraham bungsunya tumbuh kayaknya nggak sakit ya dibandingkan wanita ya. Atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang, ya rata-rata yang laki-laki nggak pernah merasakan sakit tuh ketika mereka tumbuh geraham bungsu. Beda dengan wanita. Apakah betul gitu, Dok? Sebenarnya enggak, Ko Rizal. Sebenarnya enggak begitu. Jadi jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu tidak mempengaruhi dia sakit atau tidak sakitnya atau kurang sakitnya pada saat gigi geraham bungsu ini tumbuh atau keluar gitu ya. Nah, karena kenapa bisa sakit, kenapa ada yang tidak sakit, itu karena kalau misalnya gigi geraham bungsu itu tumbuh, itu kan akan menjepit si gusi di atasnya gitu, Ko Rizal. Nah, terjadi peradangan pada gusinya. Nah, itulah yang menyebabkan sakit. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang memang tumbuhnya itu begitu mulus, begitu elegan, jadi gusinya itu dia tidak sampai terjepit. Gitu. Nah, jadi memang itu ya tanda kutip lah, untung-untungan ada orang yang seperti itu, ada orang yang sakit juga. Oke, rata-rata pertumbuhan geraham bungsu itu usia berapa, Dok? Geraham bungsu atau geraham ketiga ini ya biasanya di atas 30 tahun, Ko Rizal. Oke. Itu pun kalau tumbuh ya, karena ada orang yang seumur hidup sampai orangnya meninggal pun gigi geraham bungsu ini nggak tumbuh. Oke. Saya nggak tumbuh ya, tapi nggak apa-apa juga kan itu ya? Nggak masalah, karena fungsinya geraham itu kan fungsinya menghaluskan makanan ya. Jadi kan fungsi-fungsinya itu ada macam-macam. Kalau gigi seri itu fungsinya memotong, gigi taring itu mengoyakkan. Kalau yang gigi geraham, yang baik yang premolar maupun yang molar, itu fungsinya menghaluskan. Jadi grinding gitu. Bahasa Inggrisnya grinding. Nah, jadi menghaluskan. Nah, jadi kalau misalnya gigi geraham bungsu atau yang ketiga ini yang paling belakang itu nggak tumbuh atau nggak keluar dari gusi, itu nggak jadi soal karena gigi geraham itu masih banyak yang lain-lain. Oke. Terus ini ada satu pertanyaan lagi. Saya kalau pernah nonton film, kita pernah nonton film, kadang-kadang gigi sebagai ini juga ya, identitas seseorang ya. Misalnya orang yang terbakar, kecelakaan. Kok bisa ya seperti fungsinya seperti sidik jari?
Nah, betul, betul. Ini pertanyaannya menarik nih dan bagus sekali. Memang kalau misalnya di bagian apa digital victim apa identification gitu ya, jadi DVI, tim DVI itu biasanya ada 3 alat identifikasi buat mengidentifikasi katakanlah korban atau mayat yang sulit dikenali dari ciri-ciri fisik, dari muka, dari misalnya ada tanda-tanda tai lalat atau tato atau gimana sulit diketahui. Nah, ada 3 identifikasi caranya, yaitu yang pertama itu adalah DNA, sidik jari, sama susunan gigi geligi, gitu. Ya, jadi kalau misalnya DNA orang itu semua orang pasti berbeda, gitu ya. Hanya ada satu kasus di mana DNA orang sama, yaitu pada orang yang kembar identik, gitu ya, kembar identik. Jadi kalau yang kembar non identik dia tidak sama DNA-nya. Nah, yang kedua adalah susunan gigi geligi. Susunan gigi geligi itu semua orang pasti berbeda-beda. Makanya itu ciri khas atau spesifik itu untuk orang tersebut gitu. Ya, tapi sayangnya kalau buat orang Indonesia itu jarang sekali digunakan ini karena memang datanya itu disimpan itu tidak lengkap. Jadi orang itu jarang ada yang ke dokter gigi secara rutin gitu ya. Terus habis itu datanya itu disimpan rapi segala macam. Nah, itu memang jarang. Yang ketiga adalah sidik jari. Sidik jari sudah tahu ya pasti beda-beda tiap orang. Jadi ada 3 alat itu kok Rizal memang. Dan memang betul ya. Jadi dari susunan giginya ya, bukan dari gigi satuannya ya. Betul, dari susunan giginya. Mungkin ada giginya yang bengkok sedikit, ada giginya yang patah sedikit, mungkin ada tambalan-tambalan gitu ya. Mungkin ada dari kehalusan dari giginya. Karena kalau gigi itu semakin banyak dipakai dan terutama banyak makan makanan yang keras-keras, gigi itu jadi cepat halus kok Rizal. Iya. Nah, itu berbeda-beda tiap orang. Oke, tapi di Indonesia kayaknya belum ini ya, belum termasuk bisa diidentifikasikan ya kalau gigi ya. Betul, karena tadi datanya itu tidak cukup lengkap. Karena orang Indonesia itu jarang ke dokter gigi secara rutin. Apabila ada pun juga penyimpanannya pun juga tidak terlalu rapi gitu ya. Nah, jadinya sulit untuk dipakai untuk identifikasi. Oke. Dok, itu kan kalau lihat gambar, itu gigi rapet ya. Ya. Tapi orang kalau sudah usia 50 lebih, gigi itu agak ada celahnya, menjadi renggang. Itu penyebabnya apa ya? Sebenarnya gini, jadi kalau misalnya gigi itu yang bagus itu memang rapet-rapet tuh, Korizal dan teman-teman Prativian, supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang akhirnya nyelip-nyelip ke antara gigi gitu ya. Jadi yang bagus itu memang rapet. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, jangan lupa bahwa gusi kita itu makin lama makin ciut. Ya, seiring bertambah usia, gusi kita itu makin lama makin menciut gitu. Ya, jadi gusi pada orang umur 70 dengan orang yang sama waktu umur 20 pasti gusinya lebih ciut nih pada yang umur 70. Nah, ketika gusi ciut itu gitu ya, otomatis giginya itu dia akan berbelok-belok tuh, akan nggak lurus lagi. Dia akan berbelok-belok untuk menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, belokan-belokannya itu yang akhirnya membuat celah-celah. Belum lagi kalau misalnya gusinya giginya itu juga ada masalah, mungkin giginya ada karies, ada karang gigi, akhirnya tergerus gitu ya. Jadinya giginya itu makin keropos gitu. Nah, itu faktor-faktor itu yang menyebabkan akhirnya punya celah tuh di antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Dan itu nggak bisa dirapatkan lagi ya, karena memang sudah dari faktor gusi ya. Iya, dari faktor gusi salah satunya. Dari faktor gusi salah satunya karena pada saat orang semakin tua itu gusinya semakin menciut. Semakin menciut. Oke. Nah, kita bicara gigi, pasti kita bicara tentang sakit ya, gigi berlubang dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya nih dok, apakah memang semua gigi berlubang itu akan mengalami sakit? Pertanyaannya bagus nih, Ko Rizal. Jadi ini bisa kita lihat lagi ya di gambar ini ya, di slide ini, di gambar yang sebelah kiri, itu yang terdapat saraf dan pembuluh darah itu sampai di ruang pulpa ya, Ko Rizal dan teman-teman Prativian ya. Sampai di ruang pulpa, itu kan ada serabut-serabut saraf, ada pembuluh-pembuluh darah gitu kan, di gambarnya kelihatan ya. Nah, jadi
kalau misalnya dia berlubangnya atau kerusakannya hanya sampai terdapat pada email atau enamel, ya itu tidak akan merasakan sakit, Korizal. Hmm. Gitu. Jadi rasa sakit itu baru muncul kalau misalnya kerusakan atau lubangnya itu sampai ke daerah dentin. Oke. Sampai ke daerah dentin. Nah, itu baru merasakan sakit. Kalau baru nyampe ke enamel atau email dan belum sampai ke daerah dentin, si pasiennya nggak akan merasakan sakit. Oke. Jadi kalau berlubang juga mesti lihat ya. Kalau ternyata cuma sampai di emailnya doang ya belum tentu sakit ya. Dan pasti Betul, sakit. betul. Oke. Lalu apakah semua bagian gigi itu bisa berlubang? Ya, nah ini boleh geser ke slide berikutnya. Nah ini saya ada 2 gambar juga nih. Ya, kalau gambar yang sebelah kiri itu jadi betul. Jadi yang disebut gigi berlubang itu nggak cuma berlubang dari atas ke bawah saja memang. Ya, di sini ada tulisannya pit and fissure cavity gitu ya. Itu artinya berlubang gitu ya. Nah, tapi berlubang ini juga bisa dari samping tuh. Jangan lupa lihat di gambar yang sebelah kiri itu kan ada lubang juga tuh dari sebelah kiri itu. Ya, Ya. yang hitam-hitam itu. Jadi jangan lupa bahwa lubang itu juga bisa datang dari sebelah kiri atau bahkan lubang itu bisa mendekati gusi gitu ya di pangkalnya situ tuh yang root cavity tadi itu. Jadi itu bisa berlubang juga di daerah situ. Jadi berlubang itu nggak cuma dari atas, bisa juga dari samping atau bahkan agak ke bawah pun itu juga bisa ada lubangnya. Begitu Korizal. Oke. Dan ini lubang ini gini. Setahu saya kan lubang itu kan gara-gara kata orang kalau ada sisa makanan, kuman, nggak gosok gigi dan sebagainya. Lalu ini kenapa bisa ada lubang dari sampingnya sampai bahkan mendekati gusinya? Kalau ini penyebabnya apa? Nah ini, jadi perlu diketahui dulu bahwa kalau sisa makanan, kenapa kalau nggak digosok gigi, sisa makanannya itu tetap ada di sana, kenapa bisa bisa membuat lubang gitu ya? Cara kerjanya gimana? Kok bisa bikin lubang? Nah, jadi kalau ada sisa makanan, ya sisa makanan kita kalau kita habis makan, sisa makanan itu nempel di gigi kita, lalu kita nggak bersihin, kita nggak sikat gigi. Nah, kalau misalnya kita biarkan itu berlama-lama, mulut kita itu kan nggak bersih ya. Mulut kita itu kan banyak sekali bakteri. Ya, jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mulutnya ini bersih total itu nggak ada. Jadi semua orang mulutnya itu pasti penuh dengan bakteri, gitu ya. Nah, jadi kalau ada sisa makanan, itu akan diolah, tanda kutip ya, atau difermentasi oleh si bakteri ini, menjadi sifatnya asam. Nah, asamnya ini yang nanti pelan-pelan dia akan merusak si email atau enamel gigi ini, Korizal dan teman-teman Prativia. Nah, karena sifat asam, makanya si email atau enamel ini rusak, makanya dia bisa menimbulkan lubang, Korizal dan teman-teman Prativia. Makanya tergantung dari sisa makanan itu adanya di mana. Kalau sisa makanannya adanya di atas, ya otomatis nanti asamnya itu akan ada di bagian atas dan itu akan membuat lubang di bagian atas. Kadang-kadang ada makanan yang nyelip nih di samping atau bahkan di bawah nyelip makanan gitu kan. Nah, dibiarin aja nggak dibersihkan. Nah, lama-lama dia juga akan menimbulkan asam yang tinggi di sana. Nah, itu yang mengakibatkan kerusakan dari samping maupun agak ke bawah. Karena semua mulut kita bakal ada bakteri, nggak ada yang nggak ada bakteri. Gitu. Jadi lubang itu karena asamnya itu ya? Betul, karena sisa makanan itu diolah oleh si bakteri, jadinya asam. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara gigi berlubang, berarti kita bicara gigi kuat atau tidak kuat gitu ya dok ya. Karena saya pernah ingat ketika saya periksa beberapa kali sama dokter gigi, selalu dokter gigi bilang gigi saya termasuk gigi yang kuat, termasuk yang kokoh. Bagus. Emang ada gigi yang tidak kuat? Kalau tidak kuat atau kuat itu tergantung apa sebenarnya? Tergantung dari lapisan emailnya, Korizal. Kalau yang dalam konteks ini ya, dalam konteks ini yang dimaksud oleh dokter giginya Korizal mungkin itu adalah kuat itu dalam artian emailnya atau enamelnya kuat. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi adalah gizi. Karena penyusun dari email atau enamel sebagian besar itu dari kalsium, Korizal.
gitu ya. Jadi gigi dan kuku kita ya, kuku tangan maupun kuku kaki itu penyusun sebagian besarnya itu adalah kalsium gitu Oke. ya. Itu jadi gigi sama kuku itu adalah bagian yang paling kuat di dalam tubuh kita selain tulang ya, itu gigi dan kuku karena dia paling banyak kalsiumnya. Begitu. Jadi kalau misalnya kadar kalsium dalam giginya si Korizal ini banyak kadar kalsiumnya, otomatis giginya akan kuat karena dia keras. Dia Hmm. susah tertembus oleh si lapisan asam tadi. Hmm. Oke, ini ada dari Ibu Asteria nih, bilang, saya pernah dibilang sama seorang dokter gigi bahwa gigi saya rapuh. Nah, loh, kalau sampai ada yang menyebut gigi rapuh itu kenapa, Dok? Itu karena itu lapisan penyusun dari si email tadi itu tidak terlalu kuat. Jadi kalsiumnya kalau diperiksa kadar kalsiumnya itu tidak terlalu banyak, akhirnya giginya rapuh, gampang berlubang. Ada asam, mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlahnya sedikit, dia bisa menimbulkan lubang, bisa menghancurkan si email tadi, si enamel tadi. Oke, dan pada saat dewasa, apakah ada kalau misalnya kita baru minum vitamin D, ya kan, atau tambah kalsium, akan mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Jadi betul, pertanyaan Korizal juga bagus nih. Jadi kalsium sama vitamin D itu bersamaan ya. Jadi diserapnya itu bersamaan. Jadi kita nggak bisa hanya maunya kalsium aja, ya udah kalsiumnya aja gitu. Atau kita maunya vitamin D-nya aja, itu diserap aja sendiri, itu tidak bisa. Jadi vitamin D dan kalsium itu diserapnya itu bersamaan, gitu ya. Nah makanya kita perlu mengkonsumsi dua-duanya dalam jumlah yang cukup. Nggak boleh kelebihan juga karena dia bisa mengakibatkan hal yang nggak baik ya nanti kalau kelebihan. Nah tapi dua-duanya vitamin D dengan kalsium itu harus dalam jumlah yang cukup. Kalau salah satunya kurang, ya itu juga otomatis akan berakibat satunya lagi juga akan ikutan kurang nantinya. Jadi kalau ditanya masih bisa nggak setelah dewasa diperkuat? Bisa. Oh, bisa. Oke, kabar baik ya. Jadi artinya masih dapat diperbaiki atau diperkuat dengan kalsium dan vitamin D itu ya? Betul. Wah, luar biasa. Lumayan nih. Jadi setidaknya ada harapan. Nah, ini gara-gara saya lihat ada tampilan gigi sensitif, saya ingat jadinya. Kan banyak tuh pasta gigi yang dikhususkan untuk gigi-gigi sensitif gitu ya. Sebenarnya apakah seluruh orang tuh punya gigi sensitif atau bagaimana sih sebenarnya? Nah, jadi gini, kalau gigi sensitif ini tidak sama dengan yang disebut gigi berlubang ya. Kalau tadi kan Korizal kan bicara tentang gigi berlubang ya. Nah, gigi sensitif ini beda, nggak sama dengan gigi berlubang. Nah, kalau di gambar yang sebelah kanan itu kan ada dua ya, gigi sehat dengan gigi sensitif ya. Nah, gigi sehat itu seperti tadi di gambar di slide sebelumnya itu adalah lapisan yang dinamakan dengan dentin itu selalu di dalam, selalu dilindungi di bagian luar oleh email, di bagian bawah oleh gusi. Ya, di bagian mahkota itu oleh email, di bagian akar dilindungi oleh gusi. Jadi dentin itu nggak pernah terekspos keluar. Gitu ya. Yang sehat itu seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya sensitif ya, ini tidak sama dengan berlubang. Jadi kalau sensitif itu dentinnya terekspos keluar. Dentinnya terbuka, kalau dalam gambar ini dentinnya terbuka gitu. Dentinnya terekspos gitu ya. Nah, ada dua penyebab ya. Karena si email atau si enamelnya itu terkikis ya. Yang kedua karena si gusinya turun. Gitu. Akhirnya si dentinnya kalau di gambar yang warnanya kuning itu terbuka akhirnya, gitu ya, karena terbuka. Nah, kalau tadi ya, kalau misalnya si emailnya itu terkikis karena apa kok bisa nyampe ke dentin? Karena memang dari sejak semula itu si emailnya itu tipis, Korizal dan teman-teman Prativian. Nah, mungkin karena tadi kekurangan kalsium, jadi bahan atau bensinnya atau bahan bakunya untuk membuat si email itu terbatas. Jadi email yang dibentuk itu tidak cukup tebal, tidak cukup banyak. Jadi mudah sekali terkikis kalau kita makan kan ya, makin lama otomatis ada gesekan-gesekan gitu ya. Nah, itu emailnya terkikis lama-lama. Nah, ini juga salah satunya kenapa kita salah satu pencegahan supaya email kita nggak cepat terkikis itu jangan makan makanan yang terlalu keras. Contohnya apa misalnya?
Batu. Eh, Batu ya. Misalnya dulu nih, misalnya waktu saya masih belum tahu nih, masih belum belajar gitu ya, saya suka kalau misalnya makan kepiting ya, daripada saya pecahin di luar pakai tangan, saya suka gigit tuh. Saya Oh, mecahin kulit kepiting. buset. Kan crack gitu ya, dia mecahin kulit kepiting pakai gigi gitu kan. Nah, itu Anggar sebenarnya amat. terlalu keras. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Hmm. Itu salah satu contohnya lah yang pernah saya lakukan. Setelah tahu, saya nggak pernah lagi. Dok, katanya kacang juga ya, Dok? Iya, kalau kacang terlalu keras, betul. Kacang? Kacang, Kacang? betul kok Rizal, kacang. Kacang goreng maksudnya? Iya. Oh, Betul. Kalau terlalu keras, kacangnya dia bisa merusak si email atau enamel ini. oh. Gitu. Makanya tidak boleh kita mengunyah sesuatu yang terlalu keras, menggigit sesuatu yang terlalu keras itu nggak boleh. Kalau gitu ditumbuk dulu. Dijadiin bumbu gado-gado ya, bumbu pecel gitu. Atau nggak jadiin selai. Oke, kita bicara gigi sensitif. Nah, sekarang ada banyak pasta gigi, terutama pasta gigi sensitif ya, terutama. Kalau melihat dari penjelasan dokter tadi, apakah pasta gigi itu benar-benar mengurangi rasa sensitivitas dari gigi? Putus-putus kok Rizal? Oke, apakah Halo? pasta gigi sensitif? Halo? Ya, jelas kok Rizal. Ya, pasta gigi sensitif itu yang untuk sensitif, apakah memang benar-benar dapat mengurangi rasa sensitivitas dari gigi? Kalau disebut mengurangi, iya betul. Kalau itu betul, pasta gigi untuk gigi sensitif itu memang betul untuk mengurangi gigi sensitif. Tapi kalau untuk menghilangkan 100% tidak. Oh, jadi dia mengurangi karena dia memberikan lapisan baru begitu atau gimana dok? Cara kerjanya pasta gigi ini? Iya, dia memberikan lapisan baru, tapi itu sifatnya sementara kok Rizal. Jadi seperti tadi kalau si gigi sensitif ini kan karena ada dentin yang terekspos ya. Ya, lapisan bagian dalam di bawah email atau di dalam gusi itu ada yang namanya dentin. Nah, dentinnya itu terekspos. Nah, si pasta gigi atau ya pasta gigi lah ya, pasta gigi untuk gigi sensitif itu fungsinya dia menambah lapisan sedikit sementara. Nah, makanya dia bisa fungsinya untuk mengurangi. Tapi kalau sampai menghilangkan sama sekali, nggak mungkin kok, Rizal. Selama dia masih terekspos, dia pasti akan merasakan sensitivitas itu. Kalau ditutup gitu, pasta giginya nggak digosokin tapi ditempelin? Kan selama kita masih punya liur, selama kita masih punya air ludah, selama kita masih minum, makan, kan dia pasti akan hilang sendiri. Nggak efek juga ya? Iya. Oke. Ini si Saroko ada pertanyaan nih. Apakah email itu bisa diperbaiki? Atau apakah email itu sendiri bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan asupan fluor misalnya? Iya. Si Saruko ya. Jadi kalau misalnya dia kerusakannya itu belum terlalu berat, artinya masih kerusakannya ringan atau mikro, itu masih bisa si Saruko. Ya, tapi biasanya kalau kerusakannya mikro, itu dia belum mencapai yang namanya tadi ya, belum mencapai yang namanya dentin. Karena dia belum mencapai namanya dentin itu, dia belum berasa sakit. Makanya kalau dia berlubangnya atau kerusakannya mikro atau minimal, dia belum berasa sakit, biasanya orang tidak mencari bantuan dokter, tidak memperbaiki diri, segala macam. Jadi akhirnya kerusakan itu akan berlanjut terus. Nah, ketika kerusakannya udah parah, udah mencapai dentin, apalagi kalau misalnya udah sampai ke dalam pulpa, ya ke dalam saluran yang ada isinya pembuluh darah dan saraf tadi, itu udah tidak bisa. Jadi kalau dia masih berupa mikro atau minimal, dia masih bisa, tapi sayangnya orang belum sadar pada saat itu. Begitu, Saruko. Ya, jadi memang sudah tidak dapat diperbaiki kalau sudah mencapai dentin ya. Ya, kalau udah sampai dentin biasanya kerusakannya sudah lebih parah. Oke, ini jadi makin menarik ya. Kita akan jadi pengen penasaran nih. Ini akupunturnya kemana nih arahnya nih ya. Nah, ini Mbak Aster nih bilang nih karena suka makan keripik kali ya atau sejenisnya. Makanya giginya rapuh gitu. Sebenarnya gigi rapuh gara-gara makan keripik nggak bagi-bagi kali ya. Minta dikirimin ya Kak Rizal ya. Saya jadi ingat dok. Ya,
Saya jadi ingat kalau bicara gigi rapuh atau lapisan email bisa rusak. Dulu waktu masih kecil, bahkan kalau sekarang sih enggak ya, karena sekarang pakai gunting. Dulu suka banget tuh kalau ada makanan plastik kita gigit, kita tarik, jebret, gitu. Kenapa? Karena masih muda dan rasa gigi kan masih kuat, gitu ya. Ya, nah, apakah itu ada efeknya apa enggak dalam pertumbuhan gigi atau kerusakan gigi dan sebagainya? Ada, jelas kok Rizal. Nah, itu dulu saya juga lakukan tuh, waktu saya masih SD, apa SMP gitu ya. Kadang-kadang kan nggak bawa gunting ya ke sekolahan gitu kan, Ya. tiba-tiba jajan, terus tiba-tiba pakai gigi aja gitu, buka gitu kan. Nah, dulu saya juga suka melakukan itu gitu. Nah, tapi ternyata setelah tahu itu juga merusak gigi. Yang dirusak itu bukan email, bukan enamel, tapi akhirnya jadi giginya gampang goyang kok Rizal. Oh. Gitu. Karena kan kita menggigit dan kita menarik gitu kan. Nah, Mm-mm. jadinya makanya giginya itu jadi gampang goyang karena ditahan dan ditarik. Nah, tadi kan saya bilang bahwa dokter gigi saya bilang gigi kuat. Maksudnya itu tadi dokter bilang bahwa email yang kuat, tapi sebenarnya kenyataannya gigi saya termasuk gigi yang susah goyang. Waktu mau dibius aja, waktu mau dicabut, saya ingat banget waktu SMP, itu disuntik 8 kali baru saya nggak terasa. Dan waktu ditarik, ya bertahun-tahun kemudian baru muncul akarnya lagi sekarang ini yang di geraham pertama. Yaitu, apakah yang disebut kuat selain lapisan email juga kuat tertancap pada akar? Bisa kok Rizal. Jadi kalau misalnya kuat tertancap pada akar itu kan nggak mempengaruhi berlubang atau nggak berlubang ya. Kalau kita ngomongin berlubang atau nggak berlubang, itu berarti kuatnya itu di lapisan email atau enamel tadi. Nah, tapi kalau kita bicara soal pencabutan atau ekstraksi gigi, nama istilahnya, istilah kedokterannya ekstraksi gigi, pencabutan gigi, itu berarti kuatnya itu dalam konteks dia menancapnya kuat, itu kok Rizal. Seperti tadi ya, dia menancap itu ke dalam gusi, tapi di dalam gusi itu ada tulang rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Gitu. Jadi kalau dia menancapnya dia kuat. Dan kalau misalnya jangan lupa nih kalau kita bicara soal menancapnya, kalau kita bicara gigi seri yang di bagian depan, gigi taring ya yang bagian samping sini ya ada 4, 2 atas 2 bawah, itu akarnya itu cuma ada 1 atau 2 kok Rizal. Ya. Kalau misalnya gigi geraham ya yang di bagian belakang itu akarnya atau yang menancapnya itu bisa ada 3. Jadi makanya kalau misalnya kita mau mencabut gigi geraham itu lebih sulit. Gitu, lebih sulit daripada kita mau mencabut atau ekstraksi gigi seri maupun gigi taring. Iya. Mungkin akar yang kuat saya ini udah pakai ini kali ya, fondasi ceker ayam kali ya. Beton kok Rizal. Nah, ini nih, Dokter Sally. Kata dokter gigi, tulang kuatnya itu dari gen. Juga kalau orang Medan dan Flores, tulangnya kuat, sukar buat dicabut, nancapnya keren. Itu apakah betul? Bahwa misalnya dari suku tertentu memang dasarnya giginya kuat, rahangnya kuat? Sebenarnya lebih spesifik daripada suku tertentu, kok Rizal dan Dokter Sally. Jadi kalau ada pengaruh gen itu betul. Jadi pengaruh gen itu betul. Jadi kalau misalnya dia punya keturunan orang tua atau kakek neneknya itu dia giginya atau akarnya lah ya, akar giginya itu kuat-kuat, nah otomatis dia juga punya keturunan itu gitu, akarnya kuat, dicabutnya tuh agak susah karena nancepnya itu kuat gitu ya, dia mencengkramnya kuat. Nah, tapi kalau dipandang umum gitu ya, suku tertentu gitu belum tentu karena satu suku ada yang mungkin ada yang kuat, ada yang enggak juga gitu. Jadi kalau dia punya faktor keturunan betul, tapi kalau suku tertentu kuat, suku tertentu enggak bisa dipukul rata seperti itu. Tetap dalam satu suku punya yang kuat, punya juga yang enggak, tergantung dari keturunannya. Iya. Bahkan di Kalimantan itu yang di pedalaman giginya pada kropos ya gara-gara minum air hujan ya. Gitu. Katanya begitu, tapi saya nggak tahu kebenarannya ya. Saya nggak merhatiin. Tapi air hujan memang asamnya tinggi ya, Dok ya? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya di daerah yang terlalu banyak polusinya, air hujan itu sifatnya asam memang betul. Tapi kalau misalnya kita katakanlah di daerah mana gitulah yang alamnya masih terjaga, masih asri begitu, air hujannya netral.
pH-nya netral, keasamannya netral. Oh, begitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, apakah yang namanya sakit gigi itu selalu yang kita bicara tentang berlubang? Apakah ada penyakit gigi yang lainnya, Dok? Sakit gigi lainnya? Oke, boleh tolong ditampilkan slide berikutnya lagi. Ada kok Rizal. Jadi kalau kita bicara sakit gigi, yang ada di pikiran orang kan selalu gigi berlubang, makanya sakit gigi. Sakit gigi kenapa giginya berlubang? Jadi Ya. nggak sesimpel itu gitu. Jadi penyebab sakit gigi nggak cuma gigi berlubang, banyak sekali masalah yang lain. Yang pertama ini ya di tampilan di layar ya, ada gigi sensitif. Ya, yang tadi kita sudah bahas ya soal dentinnya terekspos dan segala macam. Yang kedua adalah gum disease, jadi penyakit gusi ternyata. Jadi giginya nggak masalah nih, giginya tidak berlubang, giginya nggak ada masalah, tapi masalahnya ada di gusi, gusinya bengkak, gitu ya. Yang ketiga adalah impacted tooth, gitu ya. Yang ketiga ya impacted tooth. Jadi biasanya ini terjadi pada gigi geraham yang paling belakang nih, geraham bungsu, geraham ketiga, ya. Yang tadi mungkin dia nggak muncul. Nah ini kan seperti di gambar itu gigi gerahamnya nggak muncul, tapi dia malah mendorong ke gigi yang sebelahnya, gigi depannya gitu kan. Oh, berbahaya banget ya. Berbahaya. Nah ini harus dibuang nih, seperti ini nih. Karena kalau enggak dia akan merusak gigi depannya, karena dia nyodok ke gigi depannya. Ya. Gitu ya. Nah, ini impacted tooth. Lalu yang keempat adalah inflammation of tooth pulp. Jadi pulpanya itu radang, pulpanya itu bengkak. Gitu. Tapi nggak berlubang, tapi ada peradangan di pulpanya. Ya. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah tooth decay ya. Ini yang berlubang tadi ya, yang apa sudah ada pembusukan, berlubang dan segala macam ini ya, tooth decay. Nah, terus yang berikutnya lagi yang keberapa nih? Yang keenam, ada yang bukan masalah gigi gusi. Masalahnya itu misalnya non-dental causes, misalnya ada infeksi sinus atau sinusitis gitu ya. Misalnya ada sumbatan pada hidung tersumbat gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan sakitnya sakit gigi. Padahal masalahnya bukan di gigi dan gusi gitu. Ya, ya. Lalu yang ketujuh adanya abses. Abses itu artinya ada gumpalan isinya nanah biasanya. Oh. Ya. Itu juga bisa mengakibatkan kesannya sakit gigi, cuma masalahnya sebenarnya bukan di situ gitu. Nanahnya di mana, Dok? Nanahnya itu mungkin biasanya ada di lapisan luar, di otot rahang. Oh, Gitu ya. Jadi kalau kita bicara anatomi mulut secara umum ya, secara luas gitu ya, itu kan isinya nggak cuma gigi dan gusi aja. Ya, di bawah kulit kita ini dia punya otot-otot rahang. Makanya kita bisa buka tutup gitu kan, buka tutup mulut gitu, au gitu kan. Nah, itu karena dia punya otot rahang gitu. Ya. Kalau ditanya otot rahang itu apa ya, intermezzo lah. Kalau misalnya ditanya kalau misalnya buka tutup rahang mana sih yang gerak, rahang atas atau rahang bawah? Jawabannya adalah rahang bawah. Rahang atas kita nggak pernah gerak kok Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau kita bicara gitu ya, kita makan gitu ya, yang naik turun itu giginya itu rahang bawah. Rahang atas kita itu diam, nggak pernah gerak, gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah crack tooth. Jadi giginya itu retak, pecah. Nah, ini biasanya karena tadi ya suka gigit-gigit makan makanan atau apapun lah benda-benda yang keras. Itu bisa menyebabkan giginya itu pecah, retak, gitu. Nah, jadi semua penyebab inilah yang bisa mengakibatkan seseorang itu menderita sakit gigi, walaupun mungkin masalahnya itu bukan pada giginya, bukan berlubang. Ya. Gitu. Saya jadi penasaran nih, sejak kapan diketahui kalau seseorang itu giginya kuat atau tidak, lapisan emailnya tipis atau tebal, itu sejak kapan, Dok? Bisa kita lihat? Biasanya ketahuannya itu biasanya nggak sengaja kok Rizal. Biasanya dia ke dokter gigi gitu ya, baik untuk misalnya ngecek aja rutin atau misalnya udah ada masalah gitu baru ke dokter gigi gitu. Nah, terus diperiksa sama dokter giginya, oh ini kuat nih gitu kan. Biasanya kan si dokter giginya kan akan ketok-ketok dulu tuh. Ketok-ketok, dia periksa-periksa gitu kan. Nah, itu baru ketahuan tuh. Oh, ini kuat nih gitu. Ya, tapi maksudnya itu nggak ada usia tertentu ya? Nggak ada, biasanya setelah dewasa yang jelas Korizal. Karena kalau misalnya anak-anak kan kita masih ada yang namanya gigi susu ya. Nah, biasa gigi susu itu belum bisa dinilai itu. Karena yang kita nilai nanti adalah gigi tetapnya baru muncul. Biasanya gigi tetap itu berangsur-angsur berganti itu pada saat masa remaja itu, Korizal.
masa remaja mulai ada pergantian gigi susu menjadi gigi tetap, nah itu baru bisa dinilai giginya itu kuat apa tidak. Apakah di usia 17-18 tahun itu sudah dapat dianggap dewasa untuk ukuran gigi? Untuk ukuran gigi iya, karena sekali lagi gigi yang seri, taring, geraham itu semua pergantiannya itu nggak sama kok Rizal. Biasa yang muncul duluan itu berganti duluan itu dari depan dulu, gigi seri, lalu gigi taring, geraham itu muncul belakangan. Pergantiannya antara gigi susu dengan gigi tetap. Jadi kalau misalnya dia 17-18 tahun dia sudah ada pergantian gigi, udah ada gigi tetapnya, nah itu bisa dinilai. Tapi kalau gigi susunya masih ada, gigi susu itu nggak bisa dinilai kuat atau enggaknya. Itu ya. Oke, menarik dok. Jadi kita tahu bahwa sakit gigi itu nggak cuma gigi berlubang ya, tapi macam-macam juga menyebabkan gigi sakit. Dan ini masih ada pertanyaan dari si Saruko, tapi sebelumnya dok tahan dulu. Yolan akan lewat dulu. Silakan Yolan. Kita lanjutkan Pretivian, kita bicara tentang akupuntur untuk sakit gigi. Ya, dari tadi kita sudah bicara tentang soal gigi dan sebagainya. Maka sebelum kita masuk ke bagian yang paling penting, akupuntur, maka saya mau bacakan dulu pertanyaan dari si Saruko nih. Apakah sakit gigi bisa dihubungkan dengan penyakit dalam lain kalau dilihat dari seni akupuntur? Silakan dok.
Oke, jadi kalau misalnya secara tradisional memang dia berhubungan ya. Kalau secara tradisional, secara TCM-nya ya. Jadi gigi dan tulang itu berhubungan juga dengan penyakit dalam lainnya. Nah, tapi kalau dari segi kedokteran barat gitu ya, sebenarnya gigi itu nggak berhubungan dengan organ dalam yang lainnya gitu ya. Dari dua pandangan nih, dua pandangan yang berbeda nih. Jadi karena di sini kan saya bicara sebagai seorang dokter ya, jadi otomatis kita menggunakan paradigma itu kedokteran barat. Jadi kalau kedokteran barat itu dia tidak berhubungan dengan organ dalam yang lain. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang kedokteran timur, dia memang ada hubungannya dengan organ dalam yang lain. Sama seperti kulit berhubungan dengan paru-paru gitu ya. Nah itu kalau segi kedokteran barat tidak ada hubungannya, tapi kalau segi kedokteran timur itu ada hubungannya. Begitu sih Saruko. Oke. Jadi tinggal tergantung mau melihat dari barat atau timur gitu ya. Betul, betul. Lebih enak melihat dari utara sih Saruko. Kalau saya dari atas sama bawah. Dari atas boleh, dari bawah nggak sopan. Oke. Dok, kalau kita bicara gigi, apakah sudah ada penelitian secara ilmiah ya sehubungan dengan akupuntur untuk penyakit gigi, untuk sakit gigi? Iya, sudah ada kok Rizal. Mungkin boleh kita lihat di slide-nya ya. Tolong ditampilkan di slide. Sudah ada kok Rizal penelitiannya, akupunktur untuk sakit gigi. Jadi kalau misalnya kita pembagian kelompoknya, akupunktur untuk sakit gigi ini masuk ke dalam akupunktur analgesia. Gitu ya, akupunktur analgesia. Nah, ini ya bisa dilihat di slide di layar. Kalau nanti teman-teman mau mencari di internet, boleh nih masukin kata kuncinya sesuai judulnya, Acupuncture in the Management of Acute Dental Pain. Dental pain, sakit gigi gitu ya. Jadi akupunktur untuk manajemen sakit gigi yang akut. Ini penelitiannya ini dipublikasi itu tahun 2013 ya. Jadi sudah lumayan lama ya. Sudah hampir 10 tahun yang lalu. Nah, di sini saya tampilkan presentasi abstraknya, ya mungkin bisa dilihat langsung di bagian yang saya beri garis warna merah, garis bawah merah. Acupuncture analgesia could be a technical adjunct to pain control in patients with acute dental pain. Gitu ya. Jadi bisa dipakai sebagai teknik untuk mengendalikan rasa sakit nih, untuk orang yang sakit gigi yang akut. Gitu ya. Nah, namun memang penyebabnya apa, ya kayak tadi kan penyebabnya apa-apa aja itu perlu dicari tahu lebih dalam lagi. Nah, tapi kalau misalnya untuk rasa sakit gigi yang akut, itu akupunktur itu bisa. Kayak tadi saya katakan bahwa akupunktur untuk sakit gigi itu masuknya ke dalam akupunktur analgesia. Gitu ya. Jadi sebenarnya akupunktur analgesia itu bisa dipakai untuk sakit gigi dan sudah ada penelitiannya, kok Rizal. Ini penelitiannya kayak ini ya, pemain telenovela ya. Oh, itu namanya penelitinya ya. Iya. Soalnya dari Brasil, kok Rizal. Dari Brasil, jadi, iya. akupunktur itu dipakai di seluruh dunia. Kok Rizal, akupunktur itu dipakai di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, bahkan di Amerika Latin seperti Brasil pun juga memakai akupunktur. Iya, ini cukup mengagetkan bahwa Brasil pun sudah memakai akupunktur ya untuk salah satunya untuk sakit gigi ini. Dan ini tahun 2013, kok Rizal. Ya, dan mereka sudah lebih dulu ya, sudah lebih lama dulu, berarti sudah lebih lama menggunakan akupunktur. Nah, kalau kita bicara akupunktur sekarang, bagian gigi mana sih dok yang sebenarnya ditusuk oleh jarum ini? Iya. Mungkin boleh bergeser ke selanjutnya. Sekaligus saya mengkoreksi, bukan bagian gigi, kok Rizal. Jadi giginya nggak ditusuk. Jadi yang ditusuk itu bukan giginya ya. Jadi kalau sakit gigi, yang ditusuk itu bukan giginya, bukan gusinya. Ya, jadi gigi dan gusi itu nggak ditusuk. Gitu ya. Kan gigi kita juga keras kan, nggak mungkin kita tusuk jarum di yang keras gitu, nggak bisa tembus gitu. Nah, jadi ini saya tampilkan beberapa titik ya, saya kasih 5 titik. Sebenarnya nanti yang dipakai ini ada lebih dari 5 titik ini. Ya. Ada lebih dari 5 titik ini, cuma secara umum saya berikan gambaran ada 5 titik ini yang dipakai. Ya. Yang pertama, di zoom sedikit Yolan. Ini nama-namanya kayaknya Ibu Sri, wah familiar sekali ini. Ya. Bisa aja.
Nah, jadi ini yang pertama kita pakai itu yang namanya Chen Liao, Oh. kodenya SI18 gitu ya, SI18 itu paling atas. Dan ini ada petanya juga tuh, petanya di mana sih titiknya itu ada di wajah tuh, ya. Ya, di wajah, di dekat apa ya, di pipi lah, pipi bagian atas lah, itu daerah situ gitu ya. Itu SI18, ada di kiri dan di kanan ada 2 titik gitu ya. Nah, terus nanti kan mungkin ada yang nanya nih, Dok, kalau misalnya tusuk di muka sakit apa enggak sih? Tenang aja, nanti buat di muka itu jarumnya kita pakai jarum yang tipis gitu ya. Jadi jarum di muka sama jarum di badan itu nggak sama. Jarum di muka itu biasanya lebih tipis, karena muka itu kan kulitnya juga lebih tipis daripada di badan, apalagi di punggung gitu ya, itu lebih tebal. Makanya biasa kalau titik-titik daerah muka itu jarumnya lebih tipis. Nah, yang Pokoknya kedua lebih ini, lebih sakit, SI18 sakit ditampar aja ya. Kenapa? Lebih sakit ditampar daripada ditusuk. Nah, itu ya. Jadi ada 2 ya, SI18 kiri maupun kanan. Nah, yang kedua itu adalah ST36 atau nama aslinya namanya Cusanli. Cusanli itu lokasinya ada 2 juga di bawah lutut. Ya, di bawah lutut. Ada 2, lutut kiri maupun lutut kanan di bawahnya. Ya. Jadi ada ST36 Cusanli di bawah lutut. Lalu bawahnya lagi ada ST6 namanya Ciace. Ya, Ciace itu di rahang bawah gitu ya, di rahang bawah ya, daerah-daerah pipi juga sih, daerah-daerah pipi juga. Cuma kalau tadi kan yang SI18 Chen Liao itu pipi tapi bagian atas gitu kan, agak ke atas dekat hidung gitu. Nah, kalau misalnya Ciace itu dekat apa? Kalau laki-laki punya jambang lah. Ya, laki-laki punya jambang itu ya daerah situ, dekat situ gitu. Ya, Ciace di rahang bawah. Lalu boleh turun lagi, ada LI4 Heku, mungkin slide-nya boleh dinaikin gitu ya, diturun. Nah, itu. Nah, ini ada di jari, ya, antara jari jempol sama jari telunjuk kita, itu di punggung tangan. Di punggung tangan, gitu ya. Ada 2 juga di punggung tangan kanan sama punggung tangan kiri, ya, satu-satu. Nah, ini juga titik besar nih. Jadi LI4 Heku ini titik besar, ini banyak sekali pada saat ditusuk itu banyak sekali mengeluarkan neurotransmitter atau hormon yang namanya endorfin. Gitu ya. Endorfin itu seperti pernah dibahas di acara Freddy's Journal sebelum-sebelumnya, endorfin itu singkatan dari endogen morfin, morfin endogen, jadi dia memberikan rasa nyaman, rasa apa ya, rasa enak gitulah. Dia juga mengurangi rasa nyeri. Nah, ini LI4 Heku ini. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah GB21 atau ciencing, ya. Itu lokasinya ada di pundak nih, di bahu, gitu ya. Ada 2 di pundak atau bahu kanan maupun di bahu kiri. Ya. Cuma penusukan di sini ini harus hati-hati, jangan memakai jarum yang terlalu panjang karena di daerah sini bawahnya itu ada paru-paru ya, jadi jangan lupa. Jadi kalau misalnya mau menusuk itu harus hati-hati. Dan penusukan daerah sini itu rentan terjadinya sinkop atau rentan terjadinya pingsan. Makanya sebelum menusuk daerah ini pasien sebaiknya posisinya harus tiduran, dan saran saya tetap sebelum diakupunktur harus makan dulu ya. Makan dulu, boleh makan berat, boleh makan ringan, yang penting ada isinya. Jadi supaya dia mengurangi resiko terjadinya pingsan. Nah, selain 5 titik ini masih ada titik-titik yang lainnya, cuma agak terlalu rumit kalau ditampilkan semuanya. Jadi saya kasih 5 titik ini yang umum, yang biasanya ditusuk untuk nyeri gigi, untuk sakit gigi. Begitu, Kak Rizal. Oke, luar biasa. Ini kalau ngelihat dari titik-titik tersebut, ini level sakit yang seperti apa sih, Dok? Apakah yang gigi berlubang atau apa sebenarnya? Nah, jadi gini, akupunktur untuk sakit gigi ini ya, kan tadi penyebabnya itu kan ada macam-macam nih, Korizal ya. Ya. Kalau misalnya dia adalah kasus-kasus yang membutuhkan tindakan, ya, setelah diakupunktur tetap perlu ke dokter gigi, Korizal. Seperti yang pernah saya katakan juga bahwa akupunktur itu kan tidak bisa untuk 2 hal, yaitu untuk kasus-kasus bedah yang butuh tindakan, yang kedua adalah kasus-kasus yang emergency, gawat darurat. Ya. Nah, 2 kasus ini tuh akupunktur nggak usah deh dicoba-coba gitu loh. Jadi percuma. Ya, stroke misalnya ditusuk-tusuk dulu, nanti stroke-nya hilang, terlambat. Ya, kalau
lagi serangan gitu ya, langsunglah bawa ke UGD gitu. Jangan Ada orangnya yang hilang ya. kalau nggak orangnya ngilang gitu ya, orangnya nggak ada lagi gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya dia sakit gigi pun juga sama. Kalau dia penyebabnya adalah sakit gigi yang memang butuh tindakan, ya. Misalnya kayak tadi ada impaksi giginya dorong ke gigi depannya gitu kan. Nah, itu kan mesti diperbaikin gitu loh. Nah, itu perlu ke dokter gigi tetap. Atau misalnya giginya itu ada lubangnya dan lubangnya gede menganga gitu ya. Di akupunktur bisa, tapi selama lubangnya itu masih terbuka, dia akan terulang lagi, akan balik lagi, nggak tuntas. Tuh ya. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya tadi apa ya? Misalnya kayak gingivitis gitu, misalnya radang pada gusi gitu ya. Di akupunktur selesai, nggak perlu ke dokter gigi. Atau sensitif. Atau gigi sensitif misalnya, gigi sensitif. Nah, itu bisa kita lakukan akupunktur, bisa selesai, bisa juga nggak selesai, tergantung luasnya, kok Rizal. Kalau dentin yang terekspos itu luas, memang perlu ke dokter gigi untuk ada tindakannya. Tapi kalau misalnya dia dentin yang terekspos itu cuma sedikit, itu nggak perlu ke dokter gigi. Iya. Oke. Jadi intinya kalau ada tindakan, itu perlu ke dokter gigi. Kalau memang tidak butuh tindakan, nggak usah ke dokter gigi. Iya, tapi kalau nggak ada tindakan kan berarti nggak hanya gigi tertentu yang dapat diakupuntur ya. Maksud saya hanya sakit gigi tertentu yang dapat diakupuntur. Sebenarnya yang butuh tindakan pun bisa diakupunktur, cuma perlu tambahan ke dokter giginya. Misalnya gigi berlubang nih, gigi berlubang. Terus lagi pandemi begini kan orang biasanya takut kan ke dokter gigi kan karena aerosol tadi kan. Kalau aerosol itu kan rentan menyebarkan virus COVID gitu misalnya. Nah, boleh dicoba akupunktur dulu. Nah, nanti tunggu COVID-nya angkanya agak menurun, sudah lebih aman, baru ke dokter gigi. Oke. Gitu. Silakan Ibu Sri. Ya, selamat siang Dokter Freddy. Siang Ibu Sri. Saya menyimak tadi mengenai titik-titik yang diambil. Ya. Memang secara tradisional titik-titik itu kita pakai juga. Ya. Nah, jelas secara tradisional terkait dengan perjalanan meridian, ya. Ya. Nah, yang Ibu ingin tanyakan kalau secara kedokteran barat, apa alasannya mengambil titik-titik itu, Dok? Ya. Itu satu. Dan mengenai titik lagi juga, kalau ada selain titik yang tadi Dokter Freddy kasih, lokal pointnya juga bisa kita ambil ya di tempat sakit itu. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Bu Sri. Langsung saya jawab aja, Ko Rizal. Ya, silakan. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Ibu Sri. Jadi gini. Jawab baru besok, nanti sakit gigi Ibu Srinya. Ya, jadi gini, kalau alasan secara tradisionalnya kan memang secara perjalanan meridian ya. Nah, tapi kalau di kedokteran barat itu kan meridian memang sampai saat ini kan belum diakui. Mungkin suatu saat ya harapan saya pun juga akan mengakui gitu. Cuma sampai saat ini ya belum diakui oleh WHO meridian itu. Nah, jadi nggak ada alasan perjalanan meridian kalau secara kedokteran barat gitu. Nah, kalau secara kedokteran barat itu alasannya dia yang pertama itu sama, yaitu lokal, segmental, dan sentral, Ibu Sri. Nah, pada saat lokal, pada saat terjadi penusukan titik akupunktur, dia menimbulkan yang namanya mikrotrauma. Trauma kecil karena jarum ditusukkan. Gitu ya, jarum menembus kulit, menimbulkan trauma atau kerusakan kecil. Nah, namanya mikrotrauma. Nah, mikrotrauma itu dia akan memunculkan neurotransmitter yang lokal ada di sana. Ya, seperti histamin, seperti prostaglandin, seperti NO, nitric oxide gitu ya, seperti histamin gitu. Nah, itu semua muncul pada saat terjadinya mikrotrauma. Nah, setelah lokal dia akan berlanjut ke segmental. Segmental itu artinya dia menuju ke serabut saraf yang ada di tulang belakang. Kalau dia penusukannya di daerah leher ke bawah, kayak tadi di daerah bahu, di daerah bawah lutut gitu ya, di daerah tangan, heku tadi. Nah, itu ada yang namanya efek secara segmental. Dia akan menghantarkan sensasi atau rangsangan tadi itu melalui serabut saraf di tulang belakang, lalu masuk ke otak. Nah, ini terjadi efek sentral. Efek sentral muncul lagi yang namanya neurotransmitter atau hormonal yang lebih besar daripada yang muncul pada saat lokal.
Munculnya itu adalah yang tadi ada hormon endorfin, ya kalau kita berikan listrik dalam frekuensi tertentu itu menimbulkan hormon yang namanya dinorfin gitu ya. Nah, itu semua fungsinya adalah untuk menurunkan inflamasi, menghilangkan rasa nyeri, memberikan rasa nyaman, itu semua munculnya seperti itu. Nah, terus kalau pertanyaan keduanya Bu Sri tadi, kalau penusukan titik lokal boleh nggak namanya ASE point ya, titik ASE gitu. Nah, itu boleh juga Bu Sri. Misalnya kita gigi yang bermasalah ya, atau apalah, ada masalah di bagian sebelah kiri bawah gitu misalnya. Nah, kita berikan juga penusukan di daerah kiri bawah gitu boleh juga. Tapi tetap yang ditusuk bukan gusinya, bukan giginya. Di bagian luar yang kita berikan penusukan. Gitu. Jadi bukan di dalam pasiennya suruh nganga, suruh buka mulut kita tusuk, itu bukan. Jadi tetap penusukan di daerah luar. Bisa tambah lagi dok pertanyaan? Boleh. Nah kalau di tradisional kan penusukan titik heku itu kalau sakitnya ada di sebelah kanan kita ambil hekunya yang sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri ambil heku yang di kanan. Apakah ini berlaku juga di kedokteran barat? Nah, kalau secara tradisional seperti itu memang bisa dijelaskan Bu Sri di kedokteran barat karena terjadinya apa yang namanya dekusasio piramidalis. Jadi dekusasio piramidalis itu artinya dia menyilang. Dia menyilang. Kalau misalnya di daerah leher ke atas itu posisinya selalu berlawanan dengan leher ke bawah. Jadi kalau misalnya dia nyerinya di bagian kiri, makanya kita berikan hekunya di tangan, di punggung tangan bagian kanan karena ada penyilangan tadi. Melewati leher dia menyilang gitu ya, namanya dekusasio piramidalis. Nah, kalau misalnya di kedokteran barat, sudut pandang kedokteran barat, heku 1 dengan heku 2 endorfin yang keluar berbeda Ibu. Jadi kalau biasanya kita di kedokteran barat kita berikan penusukan di heku di kedua sisi, bilateral. Bilateral, di kanan maupun di kiri. Karena penusukan di kanan saja atau di kiri saja jumlahnya akan lebih sedikit, yang keluar endorfinnya itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau dua-duanya dilakukan penusukan. Jumlah endorfin yang keluar itu lebih banyak. Dan endorfin kayak saya jelaskan manfaatnya kan banyak itu. Jadi endorfin itu hormon yang bagus. Ya. Neurotransmitter yang bagus gitu. Jadi kalau semakin banyak semakin baik. Jadi kita berikan biasanya dua-duanya kanan kiri. Ya dok. Makasih dok. Tambahan. Sama-sama. Jadi kita bisa pakai dua-duanya saja. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sri. Dok, itu apakah akupuntur itu hanya pakai jarum saja modalitasnya? Modalitasnya sebenarnya jarum ditambah listrik, Korizal, itu yang bagus. Oh, listrik. Ya, jarum sama listrik karena kita perlu memberikan rangsangan yang kontinu, yang rutin. Gitu ya. Biasa kalau kita pakai listrik kita berikan frekuensi yang 2 Hz, Korizal, frekuensi rendah saja. Karena kita mau merangsang untuk pengeluaran endorfin yang lebih banyak. Gitu. Karena endorfin tadi fungsinya kan dia menurunkan peradangan, dia memberikan rasa nyaman, menurunkan rasa nyeri dan sebagainya. Jadi kita berikan pelistrikan tapi yang frekuensinya lebih rendah. Saya sambil minum dulu ya, Korizal ya. Iya, silakan. Lebih rendah, emang biasanya kalau untuk penyakit-penyakit lain berapa hertz ya, dok? Nah, jadi kalau itu berbeda-beda, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak saraf terjepit gitu misalnya. Kita berikan frekuensi yang lebih tinggi, Korizal, karena frekuensi yang lebih tinggi itu sekitar 8 Hz atau sampai 10 Hz, itu fungsinya bagus untuk persarafan. Jadi masing-masing frekuensi itu dia merangsangnya beda-beda. Nah, tapi kalau dia fungsinya untuk menurunkan rasa sakit, menurunkan rasa nyeri, menurunkan peradangan, itu kita berikan frekuensi yang rendah. Kalau misalnya apalagi, misalnya kita nyeri kanker gitu misalnya ya, nyeri kanker gitu kan nyerinya hebat sekali kan, kita berikan 2. Kita gelombangnya itu bukan gelombang yang kontinu, tapi kita berikan gelombangnya dense disperse, jadi namanya gelombangnya rapat dan renggang. Jadi frekuensinya 2. Jadi 2 gelombang jadi 1. Gitu ya. Kita berikan 1 frekuensi rendah, 1 frekuensi yang agak tinggi. Jadi kita fungsinya merangsang pengeluaran endorfin dengan frekuensi rendah, dan kita merangsang pengeluaran dinorfin yang pakai frekuensi tinggi.
Dinorfin gunanya apa? Dinorfin itu gunanya adalah sama seperti endorfin, cuma dia bertahan lebih lama daripada si endorfin ini. Karena kalau nyeri kanker itu kan nyerinya kan berat ya. Dia nggak cuma nyeri apa ya, nyeri kayak abis divaksin nih, Korizal besok divaksin gitu misalnya, kan nyeri habis itu malam tidur ya bisa tidur gitu kan, nyerinya cuma sementara gitu. Kalau nyeri kanker kan lebih hebat daripada itu. Jadi kita perlu memberikan dua-duanya. Oke. Nah, ini berapa kali, Dok? Kalau untuk sakit gigi, untuk berapa kali datang untuk akupuntur? Dan terus ada waktu-waktu tertentukah atau gimana? Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus yang butuh tindakan, kan memang nantinya kan perlu ke dokter gigi juga ya, Korizal ya. Ya. Nah, jadi sementara sambil menuju ke dokter gigi, kita bisa berikan dulu akupunkturnya. Ya, mungkin cukup sekali, 2 kali, habis itu si pasiennya ke dokter gigi pun itu sudah bisa gitu. Atau setelahnya, setelah dari dokter gigi, pasiennya datang lagi, kita berikan penusukan, misalnya masih sakit, masih bengkak gitu ya, kita berikan penusukan, nah itu 1-2 kali selesai, beres. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang kayak tadi peradangan gusi gitu ya, yang memang sebenarnya nggak perlu tindakan gitu kan. Nah, kita berikan juga akupunktur itu mungkin jumlahnya antara 5-10 kali sampai benar-benar sembuh. Nah, kalau misalnya ada infeksi, kita berikan juga antibiotik selain itu. Karena akupunktur itu nggak bisa ya untuk infeksi ya. Jadi akupunktur itu nggak bisa membunuh kuman. Gitu. Mungkin bisa, tapi perlu waktu lama gitu. 5-10 kali itu seminggu berapa kali datang? Sekali atau 2 kali datang? Kalau untuk sakit gigi ini antara 2-3 kali, Korizal. Oh, oke. Jadi lebih sering. Itu efeknya cepat nggak? Karena kan gini, kalau orang sakit gigi kan pengennya cepet ya, cepet hilang gitu loh, gitu kan. Nah, makanya orang lebih gampang nempel koyo cepet di pipi gitu kan, atau minum anti sakit. Nah, kalau akupuntur bagaimana cara kerjanya, Dok? Cara kerjanya sama seperti tadi, Korizal. Cuma kalau misalnya ditanya cepat atau enggaknya, cepat, Korizal. Jadi ini masuknya akupunktur analgesia, jadi memang akupunktur untuk tanda kutip bius lah. Gitu, jadi lebih cepat efeknya. Ya. Nah, oke. Akupuntur ini dilakukan sebelum atau setelah ke dokter gigi, Dok? Sebaiknya? Sebaiknya dua-duanya, kok Rizal. Sebelum dan setelah ke dokter gigi. Kalau memang dia kasusnya itu butuh tindakan ya. Kan kalau butuh tindakan, dia perlu ke dokter gigi kan untuk tindakannya. Entah ditambal, entah dicabut, atau apapun lah tindakan oleh dokter gigi gitu kan, perawatan akar atau sebagainya. Nah, kalau misalnya akupunkturnya sebaiknya dilakukan sebelum dan setelahnya. Kalau sebelumnya, pertama, dia untuk mengurangi rasa sakitnya pada saat dilakukan tindakan. Gitu ya. Seperti tadi Korisa katakan bahwa udah disuntikin nih obat biusnya di gusinya sampai 8 kali gitu kan. Nah, mungkin dengan akupunktur itu obat biusnya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu disuntikin berkali-kali. Karena suntik di gusi itu kan sakit, kok Rizal. Iya. Gitu, suntik di gusi itu kan sakit. Nah, jadi sebelumnya itu fungsinya untuk itu, gitu. Nah, yang kedua, supaya pada saat dicabut itu lebih mudah, kok Rizal. Karena mungkin udah ada peradangan di gusinya yang membuat gusinya bengkak, akhirnya dia malah membuat susah ditarik, susah dicabut. Nah, jadi di akupunktur dulu supaya gusinya itu tidak mengurangi bengkaknya supaya lebih gampang dicabutnya. Gitu. Nah, lalu setelahnya itu biasanya kalau setelah dilakukan tindakan giginya itu masih sakit nih. Masih sakit, masih bengkak. Nah, itu bisa kita berikan akupunktur untuk mempercepat pemulihannya. Jadi lebih pada pemulihan ya. Ya. Jadi kalau misalnya masih sakit habis dari dokter, justru sebaiknya akupuntur ya? Iya. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut ya? Iya, karena biasa kalau ke dokter gigi paling cuma dikasihnya minum paracetamol aja lah, minum asam mefenamat aja gitu kan. Nah. Iya, oke. Nah, Dok, apakah ada cara perawatan gigi yang benar? Selama ini kan kita tahu bahwa gosok gigi dan sebagainya. Tapi mungkin apakah ada sebenarnya perawatan gigi yang benar? Karena begini, misalnya kayak saya sering banget dengan yang namanya karang gigi. Padahal dulu saya berpikir karang gigi karena faktor merokok ya. Tapi ternyata sudah berhenti dari merokok pun tetap ada karang gigi gitu loh.
Oke. Baik, boleh tolong ditampilkan slide-nya? Berarti Ko Rizal dulu ngerokok ya? Oh iya, saya perokok. Hmm. Nah, eh, iya, ini slide-nya. Boleh di zoom out dulu, dikecilkan dulu. Nah ini, jadi ada beberapa nih. Kalau tadi Ko Rizal menanyakan caranya menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar itu seperti apa, ada beberapa. Yang pertama otomatis sikat gigi ya. Kita harus menjaga kesehatan gigi gitu ya. Nah, sikat gigi itu yang bagus itu berapa kali sehari sih? Apakah setiap kali apa 2 kali sehari? Apakah cuma 1 kali sehari atau gimana? Sebenarnya yang bagus itu setelah habis makan. Jadi setiap setelah habis makan. Yang benernya seperti itu. Kalau kita makannya 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam, berarti 3 kali sehari setiap habis makan. Kalau misalnya kita ada cemil-cemilan gitu, misalnya cemilannya 2 kali gitu, berarti kan totalnya ada 5 kali tuh. 3 kali makan berat, 2 kali cemilan, nah berarti setiap kali habis makan itu kita sikat gigi. Benar seperti itu. Ya. Itu maksudnya ada jedanya ada dok. Misalnya kata orang kalau habis makan nunggu berapa menit dulu baru gosok gigi gitu. Sebenarnya enggak, Ko Rizal. Sebenarnya enggak. Sebenarnya habis makan langsung gosok gigi pun nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Dan terus nanti mungkin ada pertanyaan lagi nih. Pasta gigi yang bagus itu yang pasta gigi seperti apa sih gitu kan? Ya. Nah, sebenarnya pasta gigi itu waktu dulu saya diajarkan juga ya, saya waktu itu sempat dapat pelajaran tentang gigi dan mulut, gimul gitu. Nah, waktu itu saya diajarkan bahwa pasta gigi itu sebenarnya tanda kutip pemanis, Ko Rizal. Jadi kalau misalnya kita menggosok gigi tanpa pasta gigi pun nggak masalah, gitu. Kita menggosok gigi pakai air doang gitu kan, nggak ada pasta giginya, itu pun nggak masalah. Yang penting kita gosok, kita bersihkan, gitu. Jadi pasta gigi itu sebenarnya cuma tambahan, gitu ya. Nah, jadi kalau soal menggosok gigi yang benar itu adalah setiap kali habis makan, baik makan berat maupun makan ringan. Gitu ya, we should brush our teeth after every meal, gitu kan. But sometimes it is difficult. Gitu. Jadi kadang-kadang itu susah, gitu kan. Masa kita tiap kali makan gosok gigi, setiap kali makan gosok gigi. Mungkin ada yang rajin ya bagus, tapi kalau buat saya sendiri pun juga nggak serajin itu, gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak pun sekurang-kurangnya itu 2 kali, ya 2 kali sehari, ya. Kapan 2 kali seharinya? Yang pertama adalah sebelum tidur, ya persis sebelum tidur. Yang kedua adalah setelah sarapan, setelah makan pagi. Setelah sarapan. Ya, betul. Jadi bukannya sebelum sarapan ya, setelah sarapan, setelah makan pagi. Gitu. Karena kalau sebelum sarapan rasanya udah nggak enak untuk sarapan. Sebenarnya alasannya gini, Ko Rizal. Sebenarnya alasannya gini. Ludah kita, air liur kita itu punya yang namanya antibodi, ya. Lebih spesifiknya lagi namanya imunoglobulin A, imunoglobulin yang tipenya tipe A, IgA namanya. Itu ada di ludah kita. Itu juga ada imunoglobulin tersebut itu ada juga di air mata kita. Misalnya kalau perempuan atau ibu-ibu menyusui itu juga ada di air susu ibu gitu ya, dan ada di ludah kita juga, itu namanya imunoglobulin A, IgA. Nah, IgA itu fungsinya sebagai antibodi. Jadi dia melindungi gigi terhadap si bakteri atau kuman-kuman lah yang ada di gigi kita. Makanya kalau misalnya kita masih bangun, kita belum tidur, kan kita terus memproduksi air liur. Iya. Gitu. Nah, beda pada saat kita tidur. Kadang-kadang tuh kalau tidur itu tuh sebagian besar itu air liur itu berhenti berproduksi atau berkurang lah produksinya. Nah, itu yang menyebabkan si antibodi tadi, si imunoglobulin A tadi itu nggak keluar, nggak banyak. Nah, jadinya gigi kita itu nggak ada perlindungannya. Nah, bebas deh merajalela deh si bakterinya itu. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa sebelum tidur itu wajib untuk melakukan sikat gigi. Gitu ya. Nah, yang kedua, setelah sarapan. Kenapa setelah sarapan, bukan sebelum sarapan? Karena waktu sebelum sarapan, apanya yang mau digosok? Kan masih bersih, masih nggak ada apa-apa. Kita belum makan apa-apa. Dan masih sudah dibersihkan pada saat sebelum tidurnya. Sebelum tidur kita sudah bersihkan, nah setelah bangun tidur pun belum ada makanan atau apapun yang bisa dibersihkan gitu loh. By the way, itu ketika dibersihkan pada saat tidur, emang bertahan berapa jam sih, Dok? Nah, sebenarnya yang kita bersihkan itu adalah sisa makanannya, Ko Rizal.
Oh, gitu. Karena tadi saya bilang bahwa semua orang itu mulutnya itu nggak mungkin ada yang 100% bersih, nggak ada kuman, itu nggak mungkin. Walaupun setelah disikat gigi. Gitu. iya. Jadi setelah sikat gigi pun, mulut kita pun juga masih banyak sekali kuman-kuman, banyak sekali bakteri-bakteri. Jadi nggak ada yang benar-benar 100% bersih, nggak ada kuman, itu nggak ada. Dan bahkan jelek itu, jangan sampai seperti itu. Karena bakteri itu juga ada yang baik ya, bakteri. Nah, jadi gunanya setelah sarapan itu adalah setelah makan, mungkin masih ada sisa-sisa makanan yang nyangkut-nyangkut, nah itu dibersihkan setelah sarapan itu, gitu. Jadi setelah sarapan sama sebelum tidur, karena kalau sebelum tidur itu pada saat tidurnya liur kita berkurang, jadi antibodi kita juga berkurang, nggak ada perlindungannya lagi terhadap gigi. Nah itu Iya. alasannya sebelum tidur. Oke. Gitu. Yolan tolong di zoom dong, nggak terlalu kelihatan deh. Oke, lalu? Nah lalu yang kedua itu adalah kita kontrol lah ke dokter gigi, ya. Kontrol lah ke dokter gigi. Sekurang-kurangnya itu 1 tahun itu 2 kali. Jadi setengah tahun sekali. Ya, setengah tahun sekali. Ya, kita kontrol ke dokter gigi. Nah, dokter gigi pun juga kalau yang ini dia akan memperhatikan nih mana yang memang perlu tindakan, mana yang nggak perlu gitu kan. Jadi nggak usah takut ke dokter gigi bahwa oh nanti kalau saya ke dokter gigi pasti akan ditindak nih ya, pasti akan ada tindakan entah ditambal, entah dicabut. Kalau misalnya memang tidak ada masalah ya dokter gigi tidak akan melakukan apa-apa gitu loh. Cuma ngecek doang, mungkin bersihin karang-karang gigi, karies-kariesnya gitu kan. Nah, mungkin itu aja. Tidak akan langsung dicabut atau ditambal kalau memang nggak ada apa-apa gitu. Karang gigi itu sebenarnya apa, Dok? Karang gigi itu penumpukan sisa-sisa makanan tapi nggak terlalu bersih, Korizal. Jadi dia mengeras di sana. Oh, makanya ngebersihinnya cukup dengan semprotan air aja ya sebenarnya ya. Kalau dia masih ringan bisa, tapi kalau misalnya dia sudah berupa karang gigi ya, namanya karang itu kan sama kayak apa ya, karang di pantai gitulah, di laut gitu kan. Dia sudah menempel, dia sudah keras. Kalau di gigi itu kadang warnanya kuning tua, bahkan sampai hitam gitu kan. Nah, itu dia perlu getaran kok Rizal, perlu digetarkan gitu. Makanya kalau kita bersihin karang gigi ke dokter gigi gitu kan suka pakai yang getaran tuh, nyit gitu. Nah, itu fungsinya untuk melepaskan karang gigi. Tapi itu nggak merusak email ya? Kalau terlalu sering, iya. Makanya nggak boleh terlalu sering. Oke. Gitu. Makanya tetap cara membersihkan yang paling baik itu adalah dengan menyikat gigi. Jadi sebelum terbentuk karang. Iya. Sebelum terbentuk karang. Karena kalau udah terbentuk karang, lebih susah. Harus pakai getaran tadi itu. Digetarin supaya dia rontok karang giginya. Ya. Tuh. Nah, jadi kunjungi ke dokter gigi, kita periksa ke dokter gigi itu sekurang-kurangnya setengah tahun sekali. Gitu. Kalau ada masalah ya lebih sering daripada itu juga nggak apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya setengah tahun sekali kita periksa, kita cek. Nah, yang ketiga adalah makan makanan yang sehat. Jadi makanan ini yang 3 sama 4, makanan itu dan minuman gitu ya, makanan atau minuman itu ada yang sehat buat gigi, ada yang nggak sehat buat gigi. Gitu ya. Makanan yang sehat buat gigi misalnya seperti susu gitu misalnya. Itu kaya akan kalsium gitu kan. Buah dan sayur gitu. Itu juga banyak akan vitamin-vitamin gitu kan. Nah, itu bagus untuk kesehatan gigi. Nah, tapi ada makanan atau minuman juga yang nggak bagus buat gigi seperti tadi tuh. Misalnya ngerokok, misalnya minum kopi terlalu banyak gitu kan. Atau makan makanan yang terlalu banyak gula, terlalu manis gitu. Nah, itu semua nggak bagus lah untuk kesehatan gigi. Begitu, Riza. Iya. Oke. Jadi memang berguna sekali kita memelihara kesehatan gigi kita ya. Gitu. Terutama dengan sikat gigi. Gitu. Betul. Oke, ini ada sisa aku bertanya nih. Apakah kumur dengan air garam itu bermanfaat atau memang cuma mitos? Air garam itu sebenarnya fungsinya itu adalah untuk membunuh kuman ya, sisa ruko ya. Nah, itu boleh, tapi dibersihkan dengan air garam pun tetap nggak akan bisa 100% bersih, tetap ya, nggak akan bisa. Mau kumur-kumur pakai apa ya, pakai alkohol sekalipun gitu misalnya, nggak akan bisa 100% bersih. Tetap akan ada bakteri-bakteri, terutama bakteri-bakteri yang baik sebenarnya ada di mulut kita.
Nah, tapi kalau memang air garam itu boleh dilakukan, cuma jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering itu sama seperti obat kumur yang lain, apapun mereknya lah. Ya, ada yang hijau, ada yang biru, segala macam terserah. Nah, tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering, itu juga akan membunuh bakteri-bakteri yang baik. Gitu. Kalau sekali-sekali saja itu boleh, nggak apa-apa. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, gitu, itu nggak apa-apa. Jangan dilakukan tiap hari, jangan rutin. Oh. Oh, jadi itu obat kumur itu nggak boleh terlalu sering ya? Iya, karena kalau terlalu sering pun juga akan merusak nantinya. Bakteri yang baik akan mati, Dari yang ke yang bawah ikut. itu bakteri yang jahat nanti. Iya, 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 iya. Oke. Wah, menarik. Ini kalau nggak tahu kayak begini, kalau nggak belajar, kita juga nggak ngerti ya. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Si Saroko, silakan. Maaf, saya kalau boleh kembali ke pertanyaan, bukan pertanyaan, pembicaraannya dokter dengan Ibu Sri tadi asik ya, tentang heku ya tadi ya, bicara soal heku yang bersilangan tadi. Heku itu kan posisinya di tangan ya dokter ya. Betul. Kemudian tadi membicarakan kalau sakitnya itu ada di kiri, maka yang ditusuk adalah bagian heku yang di kanan gitu ya. Apakah ini juga maksudnya heku itu kan berfungsi selain untuk sakit gigi, juga kalau tadi saya lihat tabel titik-titik tadi, heku juga berfungsi untuk untuk meredakan sakit yang lain ya, seperti sakit kepala dan lain-lainnya ya. Ini kalau seandainya kalau kita lihat dari yang namanya headache, sakit kepala, kalau itu jenisnya migrain, itu jelas sakitnya misalnya di kiri atau di kanan gitu ya. Berarti dalam posisi ini pun titik heku yang ditusuk untuk dalam arti bukan akupuntur, tapi secara finger pressure, itu juga dua-duanya lebih bagus ditekan ya. Ini juga berfungsi yang sama. Ya, langsung saya jawab aja ya, Korizal ya. Ya, jadi gini sih Saruko, betul. Jadi memang kayak tadi ya, ada penyilangan itu di saraf di leher ya. Ada saraf di leher dan dia bersilangan. Jadi kalau misalnya daerah kepala leher sebelah atas itu yang bermasalah sebelah kiri, kita menusuknya heku sebelah kanan gitu ya. Nah, tapi memang secara timur betul, secara timur seperti itu. Tapi kalau secara barat, kalau mau dilakukan acupressure daerah situ heku kanan kiri, efeknya juga akan lebih banyak. Gitu. Jadi maupun migrain mau sebelah kiri ataupun sebelah kanan, saya biasanya selalu melakukan terapi di kedua sisi bilateral hekunya, gitu ya. Nah, karena kita mainnya di endorfin tadi, jadi endorfin yang keluar itu akan lebih banyak. Dan untuk daerah-daerah kepala maupun leher bagian atas, itu heku itu titiknya paling manjur itu. Jadi kita bisa berikan, kalau saya sih sarankan dua-duanya, bilateral kanan-kiri. Terima kasih dok. Sama-sama. Mudah-mudahan selain sakit gigi bisa ngobatin sakit hati ya dok ya. Iya, nanti bersilangan juga ya, gitu. Oke, dok, sebelum mengambil kesimpulan akhir dari sisa acara kita, maka kita lihat dulu untuk acara besok. Silakan, Yolan. Ya, besok di Mindful Parenting jam 1 sampai jam 2 menyelamatkan anak dengan berdialog. Wow, ini cara yang unik ya. Jadi menyelamatkan anak dengan berdialog dengan bintang tamu Roy, CEO dari Rush Animation Studio. Dan seperti biasa bersama Meli Kion dan Lita Sembiring. Lalu, ini salah satu persembahan juga dari Sangga Prativi. Mana Yolan videonya?
itu ada warung Peduli Lindungi yang sampai hari ke-15 sudah sanggup melayani banyak orang, ya. Warung kadang-kadang dibuka jam 11, jam 12 sudah habis, gitu. Dan sangat luar biasa, sumbangan juga mengalir terus-menerus, karena ternyata banyak orang yang begitu peduli. Hanya cukup 10.000 saja kita sudah bisa menolong orang lain. Ya, itu kerjasama Sangga TV dengan komunitas kerja Ibu Teresa. Oke, dokter, bagaimana akhir dari acara kita, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Iya, baik, Korizal dan teman-teman Prativian semua. Jadi, akupunktur untuk sakit gigi itu sudah ada penelitian ilmiahnya ya. Jadi, mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa sakit gigi itu bisa dilakukan akupunktur. Tapi ternyata bisa, dan sudah ada penelitian ilmiahnya, sudah terbukti juga, dan bukan merupakan suatu hal yang baru. Ini sudah banyak dikerjakan, dan hasilnya pun cukup baik dan aman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin sakit gigi, mungkin penyebabnya belum tahu nih, mungkin dia perlu tindakan atau tidak, gitu kan. Andai kata perlu, andai kata tidak, mungkin ada baiknya di akupunktur dulu, baik sebelum maupun sesudah, andai kata perlu ke dokter gigi, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sakit gigi, boleh dicoba akupunkturnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih dokter. Dan untuk minggu depan, apa yang akan kita bahas? Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang bahu ya, jadi akupunktur untuk frozen shoulder. Itu masalah di bahu tuh, itu juga cukup banyak dilakukan, kasusnya banyak. Frozen shoulder, oh. Frozen shoulder. Keren. Oke, jadi jangan lewatkan Prativian dimanapun Anda. Untuk minggu depan acara akupunktur kita jauh lebih menarik, ya. Dan seperti biasa, Dr. Freddy juga praktek di daerah Kelapa Gading, boleh ditampilkan juga. Ini tempat prakteknya Dr. Freddy. Jalan Kelapa Kopi Raya Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading, dan silakan di-follow IG-nya dari Dr. Freddy. Boleh ini silakan di-follow ya, ada YouTube channel-nya juga. Dan Dr. Freddy juga praktek selain akupunktur juga dokter umum ya, untuk melayani vaksinasi, medical check up, pemeriksaan buta warna dan sebagainya. Oke, terima kasih. Si Saruko, Bu Sri, Mbak Aster, dan Dr. Sally, terima kasih untuk kesetiaannya dan kebersamaannya, dan juga Dr. Freddy, terima kasih, dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Dan kita ucapkan selamat siang, sampai ketemu lagi, salam. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya.